Kamu tahu nggak sih, warna merah di es krim stroberi cherry atau permen itu asalnya dari mana? Banyak orang mikir itu dari buah. Padahal, bisa jadi warnanya berasal dari serangga kecil yang hidup di kaktus. Kedengerannya aneh, tapi ini cerita sains, sejarah, dan fakta nyata. Sumbernya dari mana? Sumber warna merah ini berasal dari serangga bernama cochineal. Serangga ini hidup menempel di tanaman kaktus, terutama kaktus jenis prickly pear. Ukurannya kecil banget, mirip kutu daun, dan hampir nggak kelihatan dari jauh. Awal mulanya gimana? Kok bisa kepake? Ratusan tahun lalu, suku Aztec di Meksiko sudah memakai serangga ini sebagai pewarna kain. Ketika orang Eropa datang ke Amerika, mereka heran, kok kainnya merah cerah, tapi warnanya awet banget. Ternyata rahasianya bukan dari tanaman, tapi dari serangga kecil ini. Prosesnya gimana? Sekarang kita masuk ke prosesnya. Tenang, sebenarnya simpel kalau diurai pelan-pelan. Langkah ke-1, serangga cochineal betina hidup menempel di kaktus. Langkah kedua, dia mengisap sari dari kaktus itu untuk makan. Langkah ketiga, di dalam tubuh serangga betina, sari kaktus ini diolah secara alami dan berubah menjadi pigmen merah. Langkah keempat, pigmen merah ini kemudian disimpan di tubuh serangga betina dan juga di larvanya. Nah, pigmen inilah yang jadi sumber warna merah alami. Terus, teknis pembuatan pewarnanya gimana? Setelah serangga dikumpulkan dari kaktus, serangga ini dikeringkan. Tujuannya supaya tidak busuk, warnanya lebih pekat, dan bisa disimpan lama. Serangga kering ini kemudian digiling jadi bubuk. Bubuk tersebut dicampur dengan air atau air dan sedikit alkohol supaya warna merahnya keluar. Ibaratnya seperti menyeduh teh. Air membantu mengeluarkan warna. Jadi, perbedaan antara cochineal atau karmin yang digunakan di makanan seperti es krim dengan yang digunakan di produk lain seperti kain atau kosmetik, bagaimana? Nomor 1, sumbernya sama. Baik karmin untuk makanan maupun non-makanan berasal dari serangga betina cochineal yang sedang hamil atau Dactylopius caques yang dikikis dari kaktus. Pewarna merah ini disebut asam karminik dan diekstraksi dengan cara yang sama. Serangga direbus, dikeringkan, lalu dihancurkan menjadi bubuk. Nomor 2, perbedaan formulasi. Di makanan. Di makanan, untuk makanan, serangga yang dihancurkan diproses agar memenuhi standar keamanan pangan. Pewarna ini biasanya dicampur dengan air atau alkohol supaya aman dikonsumsi. Di daftar bahan makanan, pewarna ini sering disebut I120. Di tekstil atau kosmetik. Untuk kain atau kosmetik kadang ditambahkan morden, misalnya alum, agar warna menempel di kain. Di kosmetik, pewarna juga dicampur dengan minyak, lilin, atau bahan penstabil, supaya warnanya tahan lama. Jadi, pewarna dasarnya sama, tapi formulasi dan standar keamanannya berbeda, tergantung penggunaannya. Nomor 3, regulasi keamanan. Karmin Food Grade harus lolos uji keselamatan dan kemurnian, supaya tidak mengandung zat berbahaya. Sementara Karmin Cosmetic Grade tidak harus memenuhi standar makanan, meski tetap aman digunakan di kulit. Kenapa yang dipakai cuma serangga betina? Pertanyaan penting. Kenapa yang dipakai cuma serangga betina, bukan jantan? Jawabannya sederhana. Pigmen merah ini hanya diproduksi dan disimpan dalam jumlah besar oleh serangga betina. Serangga jantan, warnanya lebih pucat, jumlahnya sedikit, hidupnya cuma sekitar 1 minggu, dan tidak menyimpan pigmen merah. Selain itu, serangga jantan bisa terbang, sedangkan betina tidak. Jadi saat kaktus diganggu, yang terbang kabur itu jantannya, yang tertinggal di kaktus adalah betinanya. Butuh berapa banyak serangga? Sekarang, fakta yang bikin kaget. Untuk menghasilkan sekitar setengah kilo pewarna, dibutuhkan sekitar 70.000 serangga betina, makanya pewarna ini kuat banget. Sedikit saja, sudah cukup untuk mewarnai banyak produk. Dipakai di mana aja? Pewarna dari cochineal ini dipakai di banyak hal sehari-hari, seperti permen, es krim, minuman, yogurt, lipstik, eyeshadow, warnanya stabil, alami, dan sudah dipakai ratusan tahun. Aman atau enggak? Pewarna ini termasuk salah satu pewarna alami paling aman. Reaksi alergi itu jarang banget. Kalaupun ada, biasanya cuma gatal atau bengkak ringan.
Dan jumlah orang yang alergi pewarna ini jauh lebih sedikit dibanding bahan makanan lain. Jadi, lain kali kalau kamu lihat es krim stroberi warnanya merah cerah, sekarang kamu tahu, warna itu punya sejarah panjang, proses alami, dan berasal dari makhluk kecil yang hidup di kaktus. Ilmu pengetahuan memang kadang bikin kita mikir, oh, ternyata begitu.